kita diundang kat Malaysia tu, kita dah buat banyak benda di sana, ya. Benda? Benda? जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से. Kebanyakan TKW Indonesia keluar masuk hotel dengan Bangladesh. Bu nikah sama orang Bangladesh. Nikahnya di mana, Bu? Di Pulau Pinang. Di Malaysia, ya. Nah, ini ada sijil kelahiran atau birth certificate dari pemerintah Malaysia. Kan sudah disekolahkan yang mengatakan Malaydes, ternyata banyak TKW yang kawin dengan Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, yang banyak berkomentar di video Mas Farhan yang mengatakan Malaydes, Malaydes, Bang Malaydes, Malaydes, macam itu. Tapi secara fakta, kita tengok secara fakta ya para sahabat. Dan ternyata orang Bangladesh itu, abang-abang bawang ini banyak disukai, banyak diminati oleh TKW Indonesia para sahabat. Dan bahkan ada yang kawin dan ikut pergi ke Bangladesh para sahabat. Dan yang ada di Malaysia itu hanya bekerja ya para sahabat. Tapi orang Indonesia itu disekolahkan oleh TKI ini dan juga abang brother dari Malaysia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Let's go. Malaydes, maksudnya? Awalnya aku bingung dengan komentar ini, tapi setelah mencari tahu, ini ternyata TKI yang ada di Malaysia. Kamu harus tahu ini, Malaydes merupakan sebuah ejekan oleh oknum orang Indonesia kepada negara Malaysia. Karena oknum orang Indonesia menganggap kalau Malaysia itu sekarang banyak orang Bangladeshnya, sehingga negara Malaysia dikatakan Malaydes, Malaysia Bangladesh. Di sini aku nggak akan terfokus pada negara Malaysia dan populasi Bangladeshnya. Aku tidak peduli itu. Tetapi aku mau fokus ke negaraku Indonesia, yang menurutku agak menyedihkan. Pertama, kenapa oknum orang Indonesia mengatakan Malaydes, Malaydes? Ya, karena menurutku cuma itu yang bisa mereka katakan saat negara Malaysia sudah lebih maju. Sekarang cek semua data dan fakta. Indonesia kalah dalam banyak sektor dari Malaysia. Dari pertumbuhan ekonomi, indeks persepsi korupsi, IQ rata-rata, industri animasi, nilai tukar uang, semua itu kalah telak, dan karena itu terjadi pada banyak hal. Aku tanya kepada orang Malaysia, menurutmu apa yang bisa oknum orang menyebalkan di Indonesia ejek dari Malaysia? Yaitu sesuatu yang nggak penting dan nggak relevan sama sekali. Sebab kita itu tidak bisa mengejek Malaysia sebagai negara mata uangnya lemah, negara korupsinya tinggi, IQ rendah, itu kita nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita kalah dalam hal itu. Itu yang pertama. Dan kedua, ini merupakan tanda bahwa Indonesia juga negara yang rasis ya. Sedemikian rasis sehingga nama dua negara yang berdaulat itu dicampur, Malaysia dan Bangladesh, disingkat Malaydes. Kita sebagai orang Indonesia pernah menjadi korban rasisme dari negara lain. Misalnya kejadian waktu orang Korea mengejek salah satu dari warga negara kita. Kita benci itu, kita kutuk itu, tapi di sisi lain kita juga mengejek ras orang lain yang berbeda dari kita. Itu kan standar ganda banget. Dan emang kenapa sih dengan orang Bangladesh? Selama mereka orang yang bermanfaat bagi negara dan bangsa, mereka itu lebih baik dari orang lokal yang korupsi misalnya. Jadi stoplah menghakimi orang berdasarkan ras atau negara. Ketiga, ejekan-ejekan macam itu tidak akan membuat Malaysia runtuh. Begitu pula sebaliknya Indonesia. Menurutku yang membuat sebuah negara itu mundur, salah satunya karena rakyat negara tersebut selalu berpikir kalau negaranya sedang baik-baik saja dan lebih unggul bahkan dari negara yang lain. Mentalitas pikiran seperti itulah yang membuat negaraku, menurutku ya, pada akhirnya disalib oleh Malaysia. Aku takut pada akhirnya kita tidak punya hal yang bagus untuk dibanggakan.
Wanita asal Indonesia ini membagikan pengalamannya menikah dengan pria dari Bangladesh. Di Bangladesh, kehidupan sehari-hari begitu unik. Mayoritas penduduknya adalah peternak dan petani. Mereka merawat sapi dan kambing bukan hanya untuk diambil susunya, tapi juga untuk kebutuhan lain yang mungkin belum banyak orang tahu. Di sini, kotoran sapi tidak terbuang sia-sia. Mereka mengeringkannya di bawah terik matahari hingga bisa digunakan sebagai bahan bakar alami. Ini mak mertua saya lagi mencetak-cetak dan mentempel-tempelkan tai sapi. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan jadi bagian penting dalam kehidupan pedesaan. Saat sore tiba, mereka mulai memasak. Salah satu makanan khas yang wajib ada adalah roti parata atau canai. Dibuat dengan tangan, dipanggang dengan sederhana, tapi rasanya begitu lezat. Hidup di Bangladesh memang berbeda, tapi di balik kesederhanaannya, ada banyak hal yang bisa dipelajari dan dihargai. Jadi, apakah kamu berminat mencari pasangan orang Bangladesh? Bangladesh sama TKW Indonesia ini ya, kok gitu ini? Tapi disayangkannya, ini yang ceweknya ini cantik ya para sahabat. Cantik ceweknya, tapi suka sama abang bawang dan juga Bangladesh macam itu. Yang dari Bangladesh macam itu para sahabat. Ini kebanyakan TKW yang ada di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di mana-mana negara di Arab Saudi. Itu yang malah lebih suka kepada abang-abang bawang daripada daripada warganya sendiri, daripada Indonesia macam itu, sesama daripada Indonesia. Tapi dia malah suka sama abang bawang, abang Bangla. Aduh, joget-joget kayak gitu mbaknya. Aduh, malu bah. Aduh, aku nengoknya ini yang mengatakan Indodes ternyata Indonesia juga ya, yang Indodesnya ya. Enak kalau punya suami orang Bangladesh, istri dimanja, nggak usah masak, dia masak sendiri. Makasih suamiku. Aduh, ini kenapa ini? Yang mengatakan Bangladesh itu, tengok ini videonya. Tengok ini. Realnya malah orang kita yang banyak suka kepada abang-abang bawang ini ya para sahabat. Aduh. Malaysia, Bangladesh. Cerita Malaysia, Indonesia dan Bangladesh. Di sebuah negara yang bernama Malaysia ni, antara yang ramai orang luar datang ialah Indonesia dan Bangladesh. Banyak lagi negara yang datang lah. Tapi nak beritahu, antara orang yang bermaruah tinggi, bangsa yang bermaruah tinggi ialah Indonesia dan Bangladesh. Kenapa? Susah macam mana pun orang Indonesia dan Bangladesh datang ke Malaysia, diorang takkan minta sedekah. Diorang akan bekerja. Saya pernah tengok seorang Indonesia yang umur dia 70 tahun masih lagi nak bekerja, dia tak minta sedekah. Ada saya tengok orang Indonesia yang apa panggil kakinya tempang, perempuan, pagi-pagi kutip kotak dan sebagainya, cari rezeki. Begitu juga Bangladesh. Tapi ada satu negara ni, bangsa ni, yang dekat Malaysia sampai tak nak cakap lah, nanti marah pula kan. Sampai kat Malaysia, tak nak kerja, minta sedekah. Tahulah kalau pergi kat pasar malam tu mesti tahunya kan, bawa budak seorang, sindiket dia tu, lepas tu minta sedekah kan. Padahal dekat pasar malam tu juga orang Malaysia, baik tua, muda, lelaki, perempuan, bekerja, berniaga, dia minta sedekah. Dia lagi sihat daripada orang yang berniaga tu. Ada orang kat pasar malam tu yang OKU lagi, niaga, tapi orang luar tu minta sedekah. Tapi tak nak fokus pasal tu, nak fokus pasal Indonesia dengan Bangladesh. Sebuah negara yang melahirkan satu bangsa yang hebat, rajin bekerja, kreatif dan tak berkira. Memanglah segelintir tu yang teruk, bukan semua baik, betul, tapi kebanyakannya memang kerja kuat, bermaruah tinggi dan sebagainya. Tapi malangnya, mereka terpaksa tunjukkan kehebatan, kreativiti, inovasi, kerajinan tu di negara orang. Sebab mungkin di negara sendiri, tak tahu nak cakap lah, tidak ada peluang pekerjaan. Kita tengok apa yang berlaku kat Bangladesh sekarang. Runtuh, rakyat mengamuk, Perdana Menteri pun lagi kan. Indonesia tak berniat cakap sangat lah kan. Tapi nak beritahu,
negara-negara ni mempunyai aset yang sangat hebat, iaitu rakyat dan warga yang rajin bekerja dan bermaruah tinggi. Tapi mungkin malangnya pentadbiran, mungkin ada corruption dan sebagainya. So Malaysia, apa kaitan dengan Malaysia pula? Kena ambil pengajaran. Kalau kita tak kekang budaya rasuah, budaya salah guna kuasa, tak mustahil negara kita bakal menjadi macam Bangladesh, dan anak cucu kita esok mungkin terpaksa bekerja tempat orang lain. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya orang kita itu tak ada kerjaan, hanya iri kepada Malaysia. Padahal negara Indonesia sudah jauh tertinggal dari Malaysia para sahabat. Sedangkan Malaysia ada banyak orang Bangladesh ini hanya untuk datang bekerja karena mata uang Malaysia lebih tinggi nilainya, dan juga daripada orang kita macam itu kerja ke Malaysia karena mata uang ringgit lebih tinggi daripada uang kita macam itu. Seandainya muka kita ini lain, semacam tak sama dengan warna kulit dengan orang lokal Malaysia, orang Melayu, mungkin ada panggilan juga, tapi kita ini semacam kulitnya sama dan juga bentuk muka dan juga hampir 11-12 hampir sama macam itu, maka kita itu tak ada sebutan macam Malaydesh macam itu, karena orang yang tak suka kepada Malaysia ini selalu mencari kesalahannya macam itu para sahabat, tapi tak mengoreksi dirinya sendiri bahwasanya banyak TKW yang membawa pulang orang Bangla sendiri para sahabat, bahkan punya anak, bahkan ada yang nasibnya tak baik ketika berpacaran dengan orang Bangla, ada yang kehilangan nyawanya para sahabat. Ada juga banyak kasusnya di Malaysia itu sering terjadi dengan abang-abang bawang TKW ini para sahabat, di hotel macam itu para sahabat. Dan juga kalau semisal mereka sudah jodoh pergi ke Bangla sana, kita banyak orang Indonesia pun juga yang berjodoh dengan kahwin dengan ikut dengan ke negara mereka, Bangladesh macam itu. Mereka juga menceritakan sehariannya. Apa kita gak malu padahal orang kita sendiri yang suka dengan abang Bangla ini para sahabat? Malulah para sahabat, kita berkaca-kaca macam itu. Jangan selalu mencari kesalahan di negara orang macam itu para sahabat. Itu cukup yang menurut Mas Farhan yang disekolahkan oleh abang TKI dan juga brother tadi ya para sahabat, untuk netizen Konoha yang selalu mengetik tangannya Malaydesh di kolom komentar macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.